Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk bisa sama-sama belajar terkait untuk materi saya itu nanti mafahimul Islam. Dan untuk kali ini ya kita akan membahas atau mencoba belajar bersama-sama terkait mafahimul Islam, kitab mafahimul Islam. Dan untuk topik yang pertama pada kesempatan hari ini, Islam adalah mafahim dalam kehidupan, bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar informasi gitu ya, yang sampai kepada kita. Jadi topik pada pembahasan malam hari ini itu adalah al-Islamu mafahimu lil hayati wa laisa mujarroda maklumat, ya, tidak hanya sekedar maklumat. Orang banyak memahami Islam itu adalah sebagai sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan belaka gitu ya. Padahal Islam adalah sebuah mafahim. Oleh karena itu dalam kitab ini mafahim Islam itu adalah bukanlah mafahim kahanutiyah, ya, hanya sekedar konsep-konsep yang bersifat kependetaan, doktrin-doktrin gitu ya, eksklusif ala lembaga kependetaan, bukan pula sekedar pengetahuan-pengetahuan gaib tanpa dasar. Akan tetapi mafahim Islam adalah afkar, pemikiran-pemikiran, ide-ide yang memiliki penunjukan realitas faktual yang dapat dipahami oleh akal secara langsung ketika akal berada di dalam kemampuannya untuk memahami pemikiran tersebut, atau dapat dipahami oleh akal melalui dalil yang menunjukkan keberadaan tersebut secara qat'i, secara pasti, bukan zonni. Ketika akal tidak mampu menjangkau atau memahaminya secara langsung, sehingga akal memahami sesuatu yang terindra yang menunjuk atasnya secara pasti tanpa keraguan sedikit pun. Ya, dari sini bisa kita sampaikan bahwa mafahim Islam itu adalah sebuah mafahim, bukan hanya sekedar doktrin-doktrin, bukan hanya sekedar informasi-informasi atau pengetahuan saja ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa informasi-informasi itu atau maklumat-maklumat itu semuanya bisa difahami. Ya, maksud difahami itu adalah di mana informasi-informasi atau pemikiran-pemikiran atau ide-ide itu tadi bisa kita indra, bisa kita raba ya, maksudnya bisa kita idrok ya dengan
akal kita, dengan akal kita itu bisa atau bisa kita rasakan, bisa kita sampai gitu ya. Jadi akal kita itu sampai kepada pemikiran itu, atau akal itu bisa ya memahami atau mengindra ya apa yang ada di dalam pemikiran-pemikiran tadi, pemahaman-pemahaman tadi gitu ya. Oleh karena itu ya, di dalam kitab ini dilanjutkan, seluruh mafahim Islam berada dalam jangkauan penginderaan secara langsung atau yang ditunjukkan oleh sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera secara langsung. Ya, itu berarti semua pemikiran Islam adalah mafahim, baik karena pemikiran tersebut dapat dipahami akal maupun bersumber dari sesuatu yang dapat dipahami oleh akal. Ya. Jadi mafahim Islam itu dapat dijangkau oleh indera kita gitu ya, secara langsung. Ya. Atau yang dapat ditunjukkan oleh sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera secara langsung. Ya, kalau sesuatu itu tidak bisa diindra, maka setidaknya gitu ya dia bisa kita buktikan dengan dalil yang dapat kita indra gitu ya, dapat kita jangkau dengan indera kita ya. Itu yang dimaksud dengan dapat dijangkau oleh indera secara langsung ya. Baik karena pemikiran tersebut dapat dipahami akal maupun bersumber dari sesuatu yang dapat dipahami oleh akal, yakni dari sesuatu yang menunjukkan atasnya ya, yang menunjukkan atas pemikiran itu sumber yang bisa kita indra, yang bisa kita buktikan ya secara akli ya. Tidak ditemukan dalam Islam pemikiran apapun kecuali memiliki mafahim. Artinya pemikiran tersebut memiliki fakta dalam benak, baik yang dapat dipahami secara akal maupun yang diterima sebagai keyakinan secara pasti dan memiliki realitas dalam benak yang dapat dipahami oleh akal melalui sesuatu yang menunjukkannya. Jadi di sini kita tidak menjumpai ya di dalam pemahaman Islam, di dalam di dalam ketentuan-ketentuan Islam itu sesuatu yang bukan mafahim. Semuanya adalah mafahim. Ya, makanya di sini dikatakan Islam adalah mafahim bagi kehidupan, bukan sekedar pengetahuan semata. Ya, karena semuanya ada buktinya, bisa dijangkau oleh akal, bisa diindra oleh penginderaan manusia, ya, dan kemudian akal bisa memahaminya itu gitu ya. Maka dari itu di dalam Islam itu seluruhnya adalah mafahim. Maka ya Islam
di dalam kehidupan ini, di dalamnya itu adalah sekumpulan mafahim ya bagi kehidupan. Dengan demikian tidak dijumpai dalam Islam perkara-perkara gaib murni yang tidak berdasar. Perkara-perkara gaib yang diperintahkan Islam untuk diimani bukanlah perkara gaib murni, namun perkara gaib yang terhubung dengan akal. Melalui pemahaman akal terhadap dalil yang menunjukkannya, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Berdasarkan hal itu, seluruh Islam adalah fakta yang ada dalam kehidupan dunia. Karena setiap pemikiran di dalamnya memiliki realitas dalam benak manusia, bersandar pada indera dan akal. Dari sinilah akal adalah asas yang menjadi landasan Islam, baik akidah maupun hukum-hukumnya. Ya, di dalam Islam itu baik akidah maupun syariahnya itu semuanya masuk akal, dapat dijangkau oleh akal, dapat difahami gitu ya seluruhnya. Ya, baik akidah maupun hukum-hukum syariah yang lainnya. Kita lihat bagaimana di dalam Islam itu dikatakan akidah Islamiyah itu adalah iman, kan? Dimana di situ diajarkan kepada kita, disampaikan kepada kita bahwa kita harus beriman kepada Allah, tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qadrihi khairihi wa syarih. Itu yang harus yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai ajaran yang utama, ya kan, sebagai akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah tentang keimanan kita kepada Allah, keharusan kita beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Itu bisa dijangkau oleh indera kita. Kita bisa menjangkaunya. Apa yang bisa kita indera? Ya, bukti ciptaannya gitu ya. Bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan olehnya di dalam kehidupan ini yang bisa kita indera, ya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu gitu ya, bahwa Allah itu ada, Allah itu ialah yang menciptakan segala sesuatu gitu ya. Ya, Allah lah yang menciptakan alam semesta ini gitu ya. Dengan keteraturannya kita sampai kepada bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah benar-benar bukan ciptaan yang lain gitu ya, atau dia berada di dalam alam semesta ini dengan sendirinya ya. Alam semesta ini nggak bisa tercipta dengan sendirinya gitu ya, apalagi dengan misalnya kalau kita lihat tata surya gitu ya, di mana bumi dan planet-planet yang lain termasuk matahari itu tersusun secara teratur, di mana apabila salah satu planetnya saja keluar dari orbitnya dan keluar dari garis edarnya, itu akan berantakan, akan saling tarik menarik dan kemudian akan bertabrakan
planet-planet itu, hancurlah dunia ini, alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwa ada desain gitu ya. Alam semesta ini by design gitu ya, yang menunjukkan adanya Allah gitu ya, adanya Sang Maha Pencipta yang membuat keteraturan itu semua. Dan di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir tentang ciptaan Allah ini gitu ya, bahwa dia diciptakan tidak dengan sendirinya gitu ya, maksudnya tidak serta-merta jadi begitu saja ya. Banyak ayat Al-Quran yang mengajak itu gitu ya, bagaimana suruh kita berpikir bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana juga manusia itu diciptakan dari alaqah, mudghah gitu ya, kemudian dikasih tulang belulang gitu kan, lalu kemudian ditiupkan ruhnya, dan tahapan-tahapan itu sudah diungkapkan 15 abad yang lalu ya oleh Allah di dalam Al-Quran, dan dibuktikan sekarang gitu ya, di abad ini bahwa terciptanya manusia itu dari tahapan-tahapan sperma dan ovum gitu ya, kemudian menjadi satu, menjadi segumpal darah, lalu kemudian segumpal daging, lalu kemudian diberi tulang belulang gitu ya, lalu kemudian ditiupkan ruhnya gitu ya, seterusnya. Demikian juga tentang unta, bagaimana unta itu diciptakan, dia bisa bertahan hidup di padang pasir gitu ya, yang sedikit air gitu ya, sehingga dia bisa menyimpan air, dan banyak hal lagi yang bisa kita pikirkan ya. Dan Al-Quran itu mengajak kita semua untuk berpikir tentang pencipta gitu ya, bahwa di dalam ciptaan itu ada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Itu sampai kepada kita dalam bentuk mafhum kan, pemahaman ya, artinya kepercayaan atau keimanan kita kepada Allah itu dapat dibuktikan gitu ya, dapat dibuktikan oleh indera, dan dapat diindra oleh kita ya, dapat dijangkau oleh akal, dan dapat dibuktikan dengan indera kita gitu ya, bahwa Allah itu ada. Lalu kemudian keimanan kita kepada Al-Quran, Al-Quran ada barangnya gitu ya, dan Allah telah menyatakan bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah ya sampai hari kiamat nanti. Dan kalau ada yang meragukannya, Al-Quran juga Allah dalam hal ini lewat Al-Quran itu menantang kita manusia ya, kalau meragukannya bahwa itu bukan kalamullah gitu ya, ya datangkan saja ya 10 surat min asri suwarin, kata Allah, 10 surat datangkan. Dan bahkan di ayat yang lain itu cuma 1 surat saja. Datangkan 1 surat yang semisal dengan Al-Quran.
Dan Allah katakan kalian tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. Dan tantangan itu berlaku sampai hari kiamat nanti. Sehingga ya kepercayaan dan keimanan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kitabullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah sesuatu hal yang bisa kita fahami, bisa kita indra, masuk akal gitu ya, dapat dijangkau oleh akal. Ya, sehingga keimanan kita kepada Al-Quran itu adalah mafahim, pemahaman, ya, tidak hanya sekedar kalau sekarang apa ya, informasi belaka gitu ya, yang enggak ada pemahamannya di dalam kenyataan, di dalam faktanya gitu ya. Enggak ada faktanya, informasi yang tidak ada faktanya gitu ya di dalam kehidupan. Keimanan Islam itu semua ada faktanya, bisa difahami dengan pemikiran, dengan akal gitu ya, dengan akal kita. Oleh karena itu di dalam Islam itu akidah kita itu adalah akidah akliyah, akidah yang bisa dijangkau oleh akal. Lalu kemudian yang bisa dijangkau oleh akal lagi secara langsung itu adalah keimanan kita kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu pernah diutus walaupun kita nggak menjumpainya, ya, goib. Nabi Muhammad itu goib kan, di masa kita ini sekarang ini goib. Tetapi semua orang dari kalangan muslim maupun non-muslim mengakui bahwa Al-Quran itu datang melalui lisan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sehingga keberadaan Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad. Mukjizat itu apa? Tanda kenabian kan, tanda kerasulan. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar ada, dan dialah yang membawa Al-Quran itu ke sisi kita gitu ya, ke sisi manusia ya, untuk bisa dijadikan pedoman di dalam kehidupan ini. Jadi Nabi Muhammad itu, keimanan kita kepada Nabi Muhammad itu akliyah, bisa diterima oleh akal, ada faktanya, yaitu Al-Quran ya. Dan apalagi nanti ada hadis-hadis yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh beliau ya, sebagai suatu ketentuan-ketentuan ya di dalam khasanah keislaman kita, dan itu juga diakui oleh semua orang bahwa ada perkataan-perkataan Nabi, ada takrir, ada diamnya Nabi, ada sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat ya, kemudian di hadapan Rasulullah, yang kemudian itu didiamkan oleh Rasulullah. Itu juga menjadi salah satu ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan kepada manusia gitu ya, kepada kaum muslimin. Itu juga salah satu bukti bahwa beliau adalah
seorang rasul gitu ya. Karena dialah yang membawa hadis itu gitu ya. Dan diakui oleh kalangan manapun ya, dari zamannya Rasulullah sampai sekarang gitu ya, bahwa ada hadis-hadis itu gitu ya, yang dicatat, yang dituturkan oleh Rasulullah, atau yang merupakan takrirnya, diamnya Rasulullah, padahal semua itu dilakukan di hadapan beliau gitu. Demikian juga nanti keimanan kepada malaikat. Keimanan kepada malaikat itu juga akliyah. Di mana letak keakliyahannya? Padahal ya kita tidak dapat melihatnya. Malaikat-malaikat itu ada. Malaikat-malaikat itu bertugas dan berseliweran di sini gitu. Tetapi kita tidak dapat melihatnya, ya. Tapi itu bagian dari keimanan yang harus kita imani gitu ya. Itu juga dapat dijangkau oleh akal. Dari mana? Ya dari informasi atau dari pernyataan yang termaktub di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tadi sudah dinyatakan bahwa itu betul dari Allah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mampu membuatnya, dan tidak ada seorang pun yang menyangkal maklumat-maklumat yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan keilmuan gitu ya, itu terbukti sekarang ini gitu ya. Sehingga itu adalah salah satu tambahan ya bagi kemukjizatan Al-Quran ya. Dan Al-Quran itu benar adanya datang dari Allah, di mana di situ diinformasikan bahwa ya kita harus percaya kepada malaikat gitu. Dan ada Jibril gitu ya, yang diutus kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama berkaitan dengan surat Iqra itu, Al-Alaq ya. Kita biasanya ya kalimat pertamanya gitu yang dijadikan sebagai sebutan surat biasanya. Kalau Al-Ikhlas kulhu kan gitu. Surat kulhu gitu ya. Ya itu keberadaan malaikat itu juga adalah suatu mafahim ya, karena ya bisa kita jangkau gitu ya. Atau ya tadi ya bisa atau realitasnya itu tidak secara langsung, tetapi dapat difahami gitu ya, dan atau bersumber dari sesuatu yang dapat dipahami oleh akal. Sumbernya dapat dipahami oleh akal. Jadi malaikat itu akliyah, keimanan kita kepada malaikat itu akliyah. Demikian juga keimanan kepada hari akhir. Akhirat itu ada, itu juga ya tertulis di dalam Al-Quran bahwa akhirat itu ada, surga neraka itu ada, jannah wan nar itu juga ada gitu ya. Lalu kemudian
Bagaimana berterkait dengan kodo dan kodar? Kodo dan kodar itu juga bisa kita pahami, ya, bisa kita jangkau dengan akal, bisa kita jangkau, bisa kita indra gitu ya, dan kita jangkau dengan akal, kita kita pahami dengan akal, ya. Kita tahu bahwa banyak kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan kita, ya, seperti misalnya kecelakaan gitu ya. Padahal kendaraan itu udah kita periksa dengan baik, semuanya berjalan dengan normal, ya. Tapi tiba-tiba saja misalnya di jalan itu ada masalah dengan kendaraan itu sehingga kemudian terjadilah kecelakaan. Atau hal-hal yang lain, ada orang yang nggak sakit, nggak apa gitu kan, meninggal dunia gitu ya. Atau apapun, itu semua bisa kita indra. Tetapi sesuatu itu di luar kekuasaan kita, itu kan kodok yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, ya. Itu bisa kita indra kan, bisa kita pahami gitu ya. Karena kejadian-kejadian semacam itu banyak terjadi dan bahkan pernah menimpa kita gitu ya. Ada sesuatu yang tidak kita rencanakan justru terjadi, sementara yang kita rencanakan tidak terjadi. Itu adalah qada. Maka dari itu iman kepada qada itu bagian dari ketentuan-ketentuan Islam. Dan dia adalah mafahim, pemahaman. Ya. Karena dia bisa kita jangkau dengan akal kita. Termasuk juga qadar. Qadar itu adalah khasiat yang dimiliki oleh benda, oleh makhluk apapun itu gitu ya. Termasuk juga misalnya manusia. Manusia punya khasiat untuk bisa melestarikan keturunannya gitu ya. Itu adalah salah satu khasiat, ya, apabila dia berpasangan dengan benar gitu ya, bukan malah menyalahi kodratnya gitu ya. Asal laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya aneh-aneh aja kan manusia itu. Dan sekarang mulai marak, dan kemudian gak tahulah akal manusia itu diletakkan di mana gitu ya, sehingga ya membenarkan aktivitas-aktivitas yang justru itu menyalahi kodratnya, menyalahi kadar dia sebagai manusia, ya. Termasuk juga misalnya kalau di sini dicontohkan, di dalam kitab ini dicontohkan tentang pembakaran. Pembakaran itu terjadi hanya pada derajat tertentu gitu ya, pada derajat tertentu ya, untuk benda-benda tertentu. Jadi pembakaran itu tidak terjadi dengan sendirinya oleh api ya, karena api itu muncul gitu ya. Enggak ya, pembakaran untuk besi itu terjadi pada derajat yang lebih tinggi gitu kan. Sementara pada benda-benda yang lainnya seperti misalnya kayu, kertas gitu ya, itu pada suhu atau derajat yang lebih rendah daripada besi atau benda-benda lainnya yang lebih padat. Jadi ada benda-benda yang diciptakan oleh Allah
itu semua memiliki karakter, khasiat, khawas yang dimiliki olehnya masing-masing. Ya, karakternya masing-masing. Karakter misalnya pisau, benda keras itu yang ditajamkan itu bisa untuk memotong. Itu kan khasiat dari suatu benda. Itu telah Allah berikan kadarnya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu dan juga menciptakan kadarnya masing-masing. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Dan kita tahu juga itu bisa kita indra, benda-benda yang keras, yang pipih gitu ya, itu bisa untuk memotong. Zaman dulu sebelum ditemukannya besi kan orang memotong pakai apa? Bambu bilu. Ya pakai bambu, pakai sesuatu atau yang iya. Dulu sunat begitu. Pakai itu, pakai bambu, nggak pakai pisau itu, benar. Itu salah satu bukti ya, maksudnya. Terus dijapitnya juga kalau sekarang pakai pinset kan, dulu pakai bambu, semuanya pakai bambu, dijepit supaya tidak terkena gitu ya. Itu memotongnya juga pakai bambu. Dulu itu enggak dukun sunat itu enggak pakai. Dan kita lihat di zaman batu lah gitu ya, prasejarah gitu ya, dikatakan ya benda-benda yang digunakan adalah batu-batu yang kemudian diruncingkan gitu ya. Itulah yang untuk memotong. Iya, untuk memotong. Ya. Nah, benda, kenapa batu bisa memotong? Karena Allah telah memberikan khasiatnya, memberikan karakteristik pada benda yang keras, yang pipih gitu ya, itu bisa untuk memotong. Jadi keimanan Islam atau akidatul Islamiyah itu adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal, dan dia adalah mafahim, pemahaman yang karena ya bisa dijangkau oleh akal dan diindra. Demikian juga hukum-hukumnya. Hukum-hukum bahwa kita diperintahkan untuk melakukan sholat, ya, aqimis sholat gitu ya. Terus kutiba alaikumussyam gitu ya. Telah ditetapkan, ditulis, diwajibkan atas kalian itu siam, puasa di bulan Ramadan gitu ya. Itu juga mafahim, sesuatu yang bisa kita pahami, kita jangkau, ada faktanya. Dan lebih lagi hukum-hukum yang lain juga sama. Jadi tidak hanya sekedar informasi, termasuk di dalamnya misalnya tentang kita disuruh meninggalkan judi, kita disuruh meninggalkan meminum minuman keras. Salam. Ya, itu semua adalah suatu mafahim. Dan mafahim lebih jauh lagi, dia adalah sebagai standar, sebagai dasar
sebagai kaidah bagi kita untuk berbuat, gitu ya. Jadi dia tidak hanya sekedar, Al-Quran itu tidak sekedar hanya sekedar tulisan yang dijadikan pengetahuan bagi kaum muslimin tanpa pembuktian untuk melaksanakannya, gitu. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sekumpulan mafahim, ya. Dan mafahim itu tadi sudah dikatakan bisa kita jangkau dengan akal. Ada faktanya di dalam kehidupan, dan itu tentunya harus dilaksanakan mengikuti ketentuan-ketentuan itu. Jadi ketika kita menyatakan ketentuan-ketentuan Islam itu sebagai mafahim, maka pemahaman kita itu mendorong kita untuk berbuat, ya, sesuai dengan pemahaman yang kita dapat, gitu ya, dari maklumat-maklumat tadi, pengetahuan-pengetahuan yang telah disampaikan oleh Islam lewat Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita. Jadi kita yang namanya mafahim itu mendorong kita untuk melakukannya, gitu ya. Jadi tidak, makanya dikatakan tadi bahwa mafahim Islam itu adalah mafahim, tidak hanya sekedar pengetahuan belaka, gitu ya. Karena mafahim itu akan mendorong kita untuk melakukannya. Ketika dinyatakan misalnya jauhilah riba, gitu ya, atau tinggalkanlah riba dari sisa riba, maka ya kalau kita paham bahwa itu adalah bagian dari ketentuan-ketentuan Islam, maka kita tentu akan terdorong untuk melakukannya, gitu ya, untuk membuktikannya di dalam kehidupan, bahwa ajaran Islam itu tidak hanya sekedar teori, gitu ya, tetapi suatu pemahaman yang mendorong kita untuk melakukannya. Ya, kalau misalnya dilarang, ya tentu untuk menjauhinya, gitu ya. Kalau misalnya itu adalah perintah, maka kita terdorong untuk melakukan aktivitas itu, gitu ya. Saya pikir sebagai materi pada kesempatan malam hari ini cukup. Barangkali ada hal-hal yang kita diskusikan, dipersilahkan.